bersyukur Tuhan kalau Engkau setia. Terima kasih kalau Tuhan gak pernah tinggalkan kamu, sekalipun ada banyak gunung di hadapan kamu, sekalipun masalah itu datang silih berganti. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan, dalam ibadah hari ini kami diingatkan dari awal pujian, kami diingatkan Tuhan cinta kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk Tuhan yang selalu punya waktu-Mu untuk berbicara dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun hari-hari yang kami jalani mungkin berat, dan hari ini kami datang kepada Tuhan membawa segudang permasalahan kami, tetapi itu adalah hari yang terbaik di dalam anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tetapi jujur Tuhan, seringkali kaki kami lemah, tangan kami terlalu lemah Tuhan menghadapi semua hal ini. Menghadapi semua pergumulan yang Tuhan izinkan. Kami tahu betul Tuhan ada, Tuhan setia betul. Tetapi kami terlalu takut, kami terlalu rentan, kami terlalu rapuh. Dan seringkali Tuhan, di dalam kelemahan kami bersandar pada kekuatan-kekuatan yang semu, kekuatan-kekuatan yang palsu, dan pada akhirnya membuat kami menjadi semakin lemah. Ya Tuhan, itulah sebabnya hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami dengan segala pergumulan kami dengar Tuhan panggil kami. Kami dengan segala kekecewaan kami Tuhan, kami datang pada Tuhan. Kami dengan segala masalah yang ada di beban pundak kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena kami mau sungguh-sungguh sekali lagi dikuatkan, disegarkan, ditopang hanya oleh firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan bicara kepada setiap kami. Tuhan, hamba-Mu pernah penuh dengan kelemahan, tapi hamba-Mu diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan firman tentang kekuatan dalam kelemahan. Di dalam kelemahan hamba-Mu, hamba memohon, jangan sampai kelemahan hamba-Mu menghalangi kemuliaan yang mau Tuhan nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh bicara, sentuh hati kami. Kami yang datang penuh dengan beban akan mendapat kekuatan. Kami yang terlalu lemah untuk menapaki hari kami ke depan, Tuhan akan tegakkan kepala kami sehingga kami mampu melihat masa depan. Kami yang datang penuh dengan kekecewaan hari ini akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan itu kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu sudah siap memberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa sama-sama kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh mengucap syukur kita diberikan kesempatan untuk merenungkan sebuah tema, yaitu kekuatan dalam kelemahan, kuasa roh yang sempurna. Saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Udah dapat bilang yes? Yes. Saudara, mari kita membaca perkataan Tuhan ini bagi kita dengan penuh semangat. Karena kita tahu Tuhan mau ngomong sama engkau, sama saya, sama kita. Mari kita sama-sama membaca kedua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalimat terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudara, pada tahun 2011 ada sebuah film. Filmnya Johnny English. Ini yang kecil-kecil belum lahir kayaknya, ya. Yang lahirnya tahun 2012 itu belum lahir, ya. Saudara, film Johnny English ini merupakan salah satu film box office waktu itu, ya. Nah, saudara, ini diperankan oleh Rowan Atkinson. Seorang yang kita kenal bagaimana dia menjadi seorang Mr. Bean. Mungkin yang kecil-kecil taunya Mr. Bean lah, ya. Film Johnny English belum tahu, ya. Saudara, film ini adalah film yang waktu itu lagi rame banget dan waktu itu saya nonton waktu saya masih SMA, ya. Saya nonton film ini, saya pikir Rowan Atkinson ada di film ini bakal keren kayak James Bond. Bisa keren gitu, bisa mantep melawan musuh. Tetapi saudara, ternyata di dalam film ini dia berperan sebagai Johnny English itu, dan dia menjadi agen rahasia yang ternyata masih tetap konyol kayak Mr. Bean, ya. Saudara, kalau saudara nonton film ini, nanti silakan setelah ini saudara pulang sama keluarga nonton, ya. Saudara, Johnny English ini melawan para musuhnya dan di dalam kekonyolan dia ternyata berhasil mengalahkan musuhnya. Bukan karena skill, tetapi karena kecerobohannya, tetapi karena kelucuannya. Sehingga di sini kita bisa melihat sisi lain dari film action yang selama ini kita lihat, wow, keren. Ternyata ada film action yang wow, lucu, begitu ya. Nah, saudara, ketika Johnny English ini melawan musuh-musuhnya, saudara, banyak sekali adegan-adegan yang seakan-akan dia tuh nggak sadar bahwa dia lagi diserang. Habis itu dia lagi ngambil barang, ternyata ada peluru lewat, begitu ya. Saudara, dia adalah seorang agen rahasia yang betul-betul tidak qualified bagi saya. Dia adalah betul-betul seorang agen rahasia yang tidak mawas diri. Dia tidak memiliki keterampilan yang sama kalau kita mau bandingkan dengan Tom Cruise, ya, dengan James Bond yang lainnya, begitu. Saudara, Johnny English ini benar-benar tidak qualified sebagai seorang agen rahasia. Tetapi, saudara, film Johnny English ini ternyata ada beberapa serial, saudara. Mau menunjukkan bahwa sekacau-kacaunya seseorang, ternyata dia masih juga bisa menuntaskan sebuah agen misi yang diberikan bagi dia. Saudara, bukankah gambaran Johnny English ini merupakan gambaran akan Allah yang punya misi di dalam dunia, tetapi justru agen-agen yang Allah pilih bukanlah agen-agen yang qualified, bukanlah agen-agen yang terbaik yang ada di posisinya sehingga mereka mampu menjalankan misi Allah. Saudara, mari kita sama-sama ingat ketika Allah mau membentuk umatnya. Di situ Allah memanggil Abram, saudara. Saudara, siapakah Abram? Dia adalah seorang yang mandul. Dia adalah seorang yang sudah tua. Dan tetapi justru Allah mau pakai dia untuk membuat satu bangsa yang besar. Saudara, emangnya Allah udah gak punya pilihan lain apa? Saya yakin Tuhan punya banyak sekali pilihan. Ada jutaan orang yang ada di dunia ini. Tetapi kenapa Tuhan pilih Abram? Justru Allah memilih yang tidak qualified untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, cucu dari Abram yaitu Yakub. Siapa Yakub? Bukankah dia adalah seorang yang adalah penipu? Saudara, ketika Yakub mau menginginkan hak kesulungan, saudara, yang dilakukan oleh Yakub apa? Bukankah dia menipu saudaranya Esau? Emangnya Tuhan gak punya pilihan lainnya apa?
Kenapa Tuhan harus pilih seorang yang menipu? Kenapa Tuhan tidak pilih Esau saja yang jujur, yang lugu, yang ditipu? Lalu kalau kita ingat bagaimana Tuhan juga memanggil Musa. Siapakah Musa itu? Saudara, Musa adalah seorang pengecut. Dia adalah seorang yang kerjanya kabur-kaburan, lari-larian setelah dia membunuh orang Mesir. Dia kabur ke padang gurun selama 40 tahun, saudara. Dan kemudian ketika Tuhan memanggil Musa, saudara, di dalam Keluaran pasal 3 dan 4 berkali-kali Tuhan katakan, Musa, aku mau pakai kamu. Apa yang Musa katakan? Jangan saya Tuhan, jangan saya nggak bisa ngomong, lidah saya terlalu kaku untuk mengatakan suara Tuhan. Jangan saya Tuhan, saya malu, saya nggak mampu. Seorang pengecut. Tetapi justru Musa kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu pemimpin terbesar Israel. Kalau kita ingat Daud, saudara, siapa Daud? Bahkan orang tuanya aja tidak memperhitungkan Daud. Daud dibuang oleh keluarganya ketika Nabi Samuel datang kepada Isai berkata, Isai, perkenalkan kepadaku anak-anakmu supaya aku akan mengurapinya menjadi raja atas Israel. Saudara, Daud tidak diperkenalkan oleh Isai. Yang diperkenalkan adalah kakak-kakak Daud yang badannya kekar, gagah, layak menjadi raja. Di mana Daud? Di ladang. Sampai Daud sendiri harus dipanggil. Mukanya masih kemerah-merahan, dia masih muda, saudara. Tetapi justru Daudlah yang kelak akan menjadi raja Israel, yang menyatukan Israel, dan bahkan raja-raja Israel Yehuda selanjutnya akan menjadikan Daud sebagai patokan keberhasilan mereka. Saudara, dalam perjanjian baru kita sama-sama ingat Petrus. Siapa Petrus? Dia bukanlah seorang bangsawan, dia bukanlah seorang yang pintar, dia bukanlah seorang yang kaya, dia adalah seorang nelayan, dia hanyalah orang yang gede mulutnya. Sekali di hadapan Tuhan Yesus berkata, Tuhan tenang aja, saya pasti akan membela engkau. Tetapi ketika Tuhan ditangkap, ditanya, kamu kayaknya muridnya Tuhan Yesus, dia kata, bukan salah orang. Pengecut. Tetapi justru Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rasul, memberitakan Injilnya. Kalau kita ingat Paulus, seorang yang turut ambil bagian di dalam kematian Stefanus, martir pertama. Dia adalah seorang Farisi, dia adalah seorang yang tadinya memusuhi Allah, tetapi Allah panggil dia dengan segala ketidaklayakan dia, dan Allah berkarya melalui Paulus. Saudara, bukankah kita melihat bagaimana pola Allah bekerja? Saudara, Allah terus bekerja dengan memanggil orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan masalah dalam hidupnya. Tetapi justru orang-orang itulah yang akan dipakai oleh Tuhan secara efektif menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk itulah tidak heran sebabnya kita bisa memahami ada satu ayat di dalam 2 Korintus 12 ayat 5 yang berkata, aku bermegah atas kelemahan-kelemahanku. Paulus katakan dia bermegah atas kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Saudara, kenapa? Apakah Paulus naif? Apakah Paulus delusional sehingga dia lebih bangga atas kelemahan-kelemahannya? Tentu jawabannya tidak. Karena sesungguhnya di dalam anugerah Allah, Paulus menyadari adanya sebuah keindahan di dalam kelemahan. Apa keindahan itu? Ada kuasa Allah yang sangat nyata, yang akan dinyatakan dalam kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Itulah sebabnya, saudara, karena ada kelemahan, kita mengenal yang namanya kekuatan. Karena ada kelemahan, kita tahu kuat itu seperti apa. Karena ada pergumulan, kita tahu kekuatan dalam pergumulan itu seperti apa. Dan itulah sebabnya hari ini, saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan
dengan seluruh kelemahan kita untuk mendapatkan kekuatan yang sejati itu dari Tuhan. Saudara, menarik sekali tema tentang kelemahan. Ini merupakan tema yang sentral, tema yang utama. Kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara semua membaca surat 2 Korintus. Saudara, di dalam surat 2 Korintus, kata kelemahan itu muncul sering sekali dalam 13 pasal yang sangat pendek. Tetapi saudara, saya mau mengajak setiap kita mau pahami kenapa Paulus harus menuliskan sebuah surat yang isinya tentang kelemahan-kelemahan. Saudara, mari kita pahami ini dengan memahami bagaimana relasi Paulus dengan jemaat di Korintus. Saudara masih ingat waktu itu Paulus berada di Yerusalem, dia katakan saya mau memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul kita dapat melihat bagaimana Paulus sesungguhnya punya sebuah misi, sebuah beban dalam dirinya untuk memberitakan Injil kepada mereka yang non-Yahudi. Saudara, untuk itulah kemudian Paulus pergi ke kota ke kota Korintus, dan dia dicatat di dalam Kisah Rasul 18. Saudara, ketika Paulus berada di kota Korintus, saudara, di titik itu dia bertemu dengan orang-orang dan dia memberitakan Injil, dan di situ lahirlah gereja Kristen Korintus, begitu ya. Nah, saudara, di Korintus pada saat itu setelah jadi sebuah gereja, satu jemaat terkumpul, saudara. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya ke kota yang lain untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Saudara, ketika Paulus berada di luar kota Korintus sebagai seorang gembala, Paulus kemudian menuliskan sebuah surat. Ya, dia menuliskan sebuah surat penggembalaan yang kalau misalkan kita sama-sama lihat di dalam 1 Korintus 5 ayat 9, itu menunjukkan bahwa ada sebuah surat yang muncul, yang diberikan oleh Paulus sebelum ada 1 Korintus. Ya, jadi sebelum surat 1 Korintus ini pernah ada sebuah surat, tapi suratnya hilang. Ya, para teolog melihat ini surat yang hilang. Mungkin karena waktu itu orang Kristen ditekan, dijajah begitu, sehingga ada tulisan-tulisan Paulus yang harus waktu itu dibakar oleh kekaisaran Romawi, sehingga surat ini hilang. Tetapi ini dicatat saudara di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Bagaimana Paulus menggembalakan mereka. Lalu kemudian saudara, setelah surat itu dibacakan di depan para jemaat, saudara, kemudian jemaat itu berjalan seperti biasa, ya. Berjalan mereka seperti gereja pada umumnya, mereka melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi saudara, di situ muncul masalah. Mulai saudara itu jemaat saling ribut satu dengan yang lainnya. Mulai saudara itu di situ ada masalah-masalah, ada yang bilang, aku golongan Paulus, aku golongan Petrus, aku golongan Apolos. Sampai satu ketika ada seorang pengurus gereja bernama Chloe. Dia menulis surat kepada Paulus, dia katakan, Paulus, ini ada masalah yang sekarang sedang terjadi. Nah saudara, karena masalah itu Paulus menulis surat 1 Korintus yang ada di Alkitab kita. Makanya di situ Paulus berkata, gereja harus bersatu, jangan ribut ya. Gereja harus menjadi gereja yang betul-betul bersatu, apalagi ada banyak karunia di dalamnya. Jangan kamu bilang karunia kamu lebih penting, karunia kamu lebih penting. Semuanya penting, semuanya tubuh Kristus, kata Paulus kayak gitu. Nah ya, lalu kemudian setelah surat itu diterima oleh jemaat Korintus kemudian membaca surat itu, tetapi sayang sekali saudara, jemaat di Korintus kagak berubah tuh. Justru kemungkinan besar masalah yang ada di gereja makin gede. Wah, ini makin pecah saudara. Sehingga Paulus harus memutuskan untuk mengunjungi kota Korintus. Nah saudara, kunjungan kedua dari Paulus ke kota Korintus ini sesungguhnya bukanlah kunjungan yang menyenangkan sama seperti kunjungan yang pertama. Bagaimana sesungguhnya di sini dikatakan ini adalah sebuah kunjungan yang menyakitkan. Kenapa? Karena masalah gereja yang tidak selesai, makin lama makin parah, sehingga membuat Paulus datang. Dan waktu Paulus datang, Paulus pun bahkan ditolak oleh jemaat itu.
Paulus yang mau datang sebagai gembala untuk melerai masalah ini, tetapi kemudian dia malah ditolak oleh jemaatnya sehingga Paulus katakan ini adalah sebuah kunjungan yang menyakitkan. Saudara, makanya kita belajar ya dari kisah Paulus dan jemaat di Korintus. Kalau ada masalah sekecil apapun dalam gereja kita, ya mari kita selesaikan sebelum itu berkembang menjadi besar dan kita tidak dapat menyelesaikannya. Hal sekecil apapun harus selesai. Nah saudara, setelah Paulus pulang karena dia ditolak saudara, Paulus kemudian tulis surat lagi. Oke lah kalau kali ini saya datang, saya ditolak, mungkin mereka mempannya sama tulisan saya, kata Paulus begitu ya. Kemudian saudara, Paulus menulis sebuah surat yang isinya di situ Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus dengan sangat keras. Bahkan saudara, teguran-teguran ini dia tuliskan sampai Paulus mencucurkan air mata. Dan kembali saudara, sayangnya surat ini hilang ketika bangsa orang-orang Kristen ditekan dan banyak terjadi penganiayaan. Tetapi saudara, surat ini yang dikenal sebagai surat air mata betul-betul merupakan surat yang keras yang diperdengarkan, dibacakan kepada jemaat di Korintus sehingga jemaat di Korintus pada saat itu bertobat. Saudara, bayangin orangnya datang ditolak, suratnya datang dibaca bertobat. Nah saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus yang bertobat? Itu dilaporkan oleh salah satu pengurus gereja yang namanya Titus. Wah, Titus waktu itu dia bilang, nanti kalau ada update saya kabarin ya Pak Paulus, kata Titus begitu. Lalu setelah dia melihat, oh ini masalahnya selesai, masalah selesai, gereja udah tenang, jemaat lebih banyak lagi yang datang, puji Tuhan ya. Titus kemudian katakan, dia tulis sebuah surat kepada Paulus, dia laporan, Paulus puji Tuhan bahwa jemaat di Korintus banyak yang bertobat. Saudara, karena Titus kasih surat yang isinya penuh dengan sukacita ini, saudara, lahirlah surat 2 Korintus. Di dalam surat 2 Korintus ini, bagaimana sesungguhnya Paulus mengucap syukur atas pertobatan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Tetapi tetap saja saudara, kalau roh Allah bekerja, roh iblis pasti kerja. Seakan-akan kalau masalah satu selesai, masalah yang lainnya muncul. Saudara, masalah lainnya muncul adalah mereka yang mempertanyakan Paulus sebagai rasul. Tidak mungkin Paulus menjadi rasul. Paulus adalah seorang yang penuh dengan kelemahan. Lihat Paulus, tidak mungkin dia adalah seorang gembala, seorang rasul. Dia penuh dengan kesulitan dalam hidupnya. Saudara, untuk itulah penting untuk Paulus menuliskan sebuah surat yang isinya tentang kelemahan, supaya mereka tahu pemahaman yang betul tentang kelemahan-kelemahan itu seperti apa. Dan makanya saudara, di akhir dari surat 2 Korintus kita bisa melihat bagaimana kemudian Paulus kembali memiliki rencana untuk datang ke kota Korintus. Saudara, dari konteks yang saya jelaskan ini, jelas sekali betul bahwa Paulus mau menjungkir balikan pemahaman yang salah yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus tentang kelemahan. Sesungguhnya Paulus mau mengajarkan bahwa kelemahan itu juga bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Saudara, untuk itulah sebabnya mari kita sama-sama lihat. Jangan-jangan apa yang dipikirkan oleh jemaat di Korintus juga ada di dalam pikiranmu dan dalam pikiranku sekarang. Mungkin kita adalah orang-orang yang berpikir bahwa kelemahan pasti menghalangi Allah buat pakai setiap kita. Saudara, mungkin itulah alasannya banyak orang yang kalau ditanya, ayo pelayanan, nanti saya banyak kelemahannya. Ayo memberi diri buat Tuhan. Kita jawabannya nanti aja lah, saya masih ngurusin dosa-dosanya saya. Ayo kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Nanti aja, saya masih banyak keterbatasan. Saudara, kalau itu yang menjadi pola pikir kita, sesungguhnya firman Tuhan mau katakan itu salah. Kenapa saudara? Justru Paulus di dalam surat ini, 2 Korintus 4 ayat 7 dia katakan, tetapi harta ini, yaitu harta-harta rohani, yaitu Injil dan kekayaan Injil, kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara, penting sekali untuk Paulus berkata bejana tanah liat.
Saudara, kota Korintus adalah sebuah kota yang maju. Sehingga orang-orang yang punya kekayaan tidak mungkin menyimpan kekayaannya di dalam bejana tanah liat yang kalau jatuh pecah. Mereka akan menaruh seluruh harta kekayaannya pada bejana-bejana tembaga dan mereka akan menaruhnya pada tempat yang aman. Tetapi justru Paulus katakan kita ini adalah bejana tanah liat. Menggambarkan kerapuhan, menggambarkan sewaktu-waktu kita jatuh kita bisa pecah dan setelah pecah kita akan dibuang, saudara. Kenapa Paulus harus gunakan gambaran bejana tanah liat ini? Saudara, jelas supaya fokusnya bukan terletak pada kita, tetapi pada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Makanya di akhir dari ayat ini dikatakan bukan dari diri kami. Saudara, berapa sering kita merasa diri kita mampu? Seberapa sering kita merasa kita cukup capable untuk menjadi seorang Kristen? Seberapa sering kita merasa bahwa saya qualified, saya mampu untuk mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C, mengerjakan D tanpa bantuan Tuhan? Seberapa sering? Saudara, mungkin kita tidak mengatakannya dengan mulut kita, tetapi dengan tindakan kita. Saudara, seberapa banyak setiap kita yang kalau bangun pagi langsung berdoa mohon pertolongan Tuhan. Biasanya kalau pagi-pagi bangun, yang kita cari apa? Handphone. Yang kita cari apa? Jam. Telat nggak? Begitu kan ya. Saudara, dari hal yang sederhana seperti itu, terkadang itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki rasa kebergantungan itu pada Tuhan. Fokusnya pada saya, pada saya, pada saya lagi. Kekuatan saya lagi, bukan kekuatan Tuhan. Justru Tuhan katakan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, ketika kita sadar bahwa kita bukanlah fokusnya, di titik itulah sesungguhnya kelemahan kita. Sesungguhnya itu adalah podium, sebuah eksibisi, sebuah pameran akan kekuatan dan kuasa Allah. Kiranya Tuhan terus mengajar dan membentuk kita. Saudara, mungkin kita bukan orang yang berkata bahwa kelemahan menghalangi Allah untuk memakai kita. Tapi mungkin kita adalah orang-orang yang berkata bahwa kelemahan adalah aib yang memalukan. Sehingga ketika misalnya ada kesulitan, ada kelemahan, kita cuma diem-diem aja. Bahkan kepada Tuhan pun kita malu mengatakannya. Saking lemahnya kelemahan kita itu. Tetapi justru saudara, Paulus menunjukkan bahwa kelemahan itu adalah bagian yang integral, yang ada, yang melekat di dalam kehidupan orang Kristen, supaya ada kekuatan Tuhan yang nyata di dalamnya. Saudara, tidak heran di dalam pasal yang ke-11 surat ini ayat 23-27, di situ Paulus mendaftarkan kelemahan-kelemahan dia. Dia katakan bahwa dia adalah seorang rasul yang pernah disesah. Dia adalah seorang rasul yang pernah didera. Dia adalah seorang rasul yang kapalnya pernah karam. Saudara, sesungguhnya apa yang Paulus katakan ini adalah tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh jemaat yang gak percaya akan kerasulan Paulus. Mereka berkata kalau Paulus ini benar-benar rasul, harusnya di dalam pelayanannya tidak mengalami kesulitan. Tetapi justru Paulus katakan ini yang terjadi. Aku betul memiliki kelemahan. Ada banyak kelemahanku yang engkau bisa baca, silakan baca. Tetapi ini adalah sebuah tanda bahwa aku memikul salibku. Saudara, kelemahan yang Paulus miliki ini bukanlah sesuatu aib yang dia tutup-tutupi. Tidak. Tetapi justru merupakan sebuah kebanggaan karena dia melalui kelemahannya, dia memikul salib Kristus.
Saudara, mungkin kita juga adalah orang-orang yang berkata bahwa kelemahan menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Kita udah berkata kepada Tuhan, Tuhan cabut kelemahan ini berkali-kali, Tuhan cabut berkali-kali. Tetapi itu kelemahannya masih ada di dalam diri kita. Saudara, Paulus kemudian berkata, dan dia mencatat bagaimana ketika dalam doanya 3 kali Paulus memohon supaya Tuhan cabut duri yang ada di dalam dagingnya. Justru kata Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kelemahan bisa dipakai justru oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi Allah. Saudara, selama kita bernafas, sesungguhnya kelemahan itu masih akan tetap ada bersama dengan kita. Selama kita masih hidup, masalah itu pasti ada di dalam hidup kita. Tetapi, sekalipun nanti kita berhenti bernafas, sekalipun nanti kita berhenti bernafas, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita berhenti bernafas, Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Saudara, itulah yang menjadi sukacita setiap kita anak-anak Tuhan. Dan terakhir, saudara, mungkin kita adalah orang-orang yang mungkin berkata bahwa kelemahan itu tidak ada kaitannya sama Allah. Karena kita melihat bagaimana sebuah gambaran di dalam perjanjian lama akan Allah yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang super power. Di dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana Allah melawan 10 dewa-dewi Mesir di dalam 10 tulah, Allah yang super power. Di dalam kitab Yeskiel kita melihat bagaimana Allah membangkitkan tulang belulang kembali menjadi pasukan, Allah super power. Kayaknya berbicara tentang kelemahan, itu kayaknya tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Tetapi justru di dalam 2 Korintus 13 ayat 4, di akhir dari surat 2 Korintus ini, Paulus mengatakan bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh dari kelemahan. Tetapi dia adalah Allah yang mengambil kelemahan itu dan menyalibkan kelemahan itu untuk menolong engkau, menolong saya, menolong kita. Di dalam surat Ibrani bahkan dikatakan kita memiliki imam besar yang juga turut menerima, menanggung semua sakit penyakit yang kita alami. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib ini menandakan betapa dekatnya Kristus dengan kita yang menghadapi ada banyak pergumulan. Saudara, Kristus yang mati di atas kayu salib bersama dengan seluruh kelemahan kita adalah Kristus yang nantinya akan menang bagi kita. Saudara, saya udah 30 menit ngomongin tentang ini. Tentang konteks, tentang penjelasan, tentang segala sesuatu pola pikir jemaat Korintus yang salah. Tetapi sekarang saudara, mari kita pikirkan bersama apa yang kita bisa lakukan. Saudara, yang kita bisa lakukan yang pertama, kita jujur dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa memang kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Saudara, seberapa lama selama ini kita datang dengan topeng supaya apa? Supaya selama ini kita tidak diinjak-injak oleh orang kan? Supaya selama ini ketika orang tahu kita lemah, kita menjadi bahan omongan orang kan? Karena kita gak mau jadi omongan orang, kita membohongi diri kita memaksakan diri kita yang lemah, dan kita berpura-pura kuat. Dan bahkan pura-pura kuatnya dengan kekuatan yang palsu, yang semu, yang pada akhirnya akan membuat kita semakin lemah. Bukannya tertolong, maka bahkan lebih parah. Saudara, seberapa banyak dari kita yang bertopeng, yang berkata bahwa ya saya sudah biasa dengan masalah ini. Tetapi jauh di dalam hati kita menyimpan kekecewaan sama Tuhan. Kita jauh dalam hati kita bertanya, kenapa Tuhan gak tolongin saya? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Tapi sampai detik ini Tuhan gak tolong saya.
Apakah kita masih mau terus membohongi diri kita dan membohongi Tuhan dengan berkata saya mampu ya Tuhan? Saudara, sampai titik mana kita akan mempertahankan kebohongan ini? Sampai kapan kita memikul beban yang harusnya tidak kita pikul? Saudara, selain kita mengakui dan jujur akan semua kelemahan kita, mari kita melihat anugerah Allah yang disediakan bagi kita. Saudara, saya tahu betul ketika kita lagi punya masalah, kita itu susah untuk bergantung sama anugerah Tuhan. Apalagi anugerah Tuhan yang dinyatakan lewat waktunya Tuhan, yang waktunya itu beda sama yang kita mau. Saudara, sehingga pada akhirnya kita bukanlah orang-orang yang bergantung pada anugerah, tapi kita adalah orang-orang yang mempertanyakan anugerah itu. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan mana pertolonganmu? Pertolongan Tuhan gini aja buat saya. Ini mah namanya bukan pertolongan Tuhan. Saudara, apakah kalimat ini pernah muncul keluar dari mulut dan hatimu? Saudara, kalau ini yang pernah terjadi, di dalam anugerah Tuhan saya berdoa supaya Tuhan tolong engkau, supaya engkau bisa bersandar pada anugerah Tuhan. Bukan mempertanyakan anugerah itu, tetapi engkau bersandar pada anugerah itu. Saudara, minggu yang lalu Pendeta Irwan datang khotbah di tengah-tengah kita. Beliau adalah mentor saya sejak tahun 2013 saya studi di Saat ya. Saudara, dalam satu kali Pendeta Irwan dia tanya ke saya, gimana pelayanan lu di Manado? Puji Tuhan lancar, ditopang sama Tuhan. Terus ada sebuah pertanyaan yang dia tanyakan ke saya, gimana trauma lu? Saudara, waktu itu saya cuma diam. Dan kemudian saya berkata, saya masih berproses. Saudara, sesungguhnya adalah salah satu hal yang berat bagi saya untuk mengkhotbahkan firman Tuhan hari ini. Karena saya betul-betul menyadari bahwa saya bukanlah orang yang udah bebas dari trauma-trauma pelayanan saya. Ko Ferdi tahu setiap kali saya pelayanan ke Bitung, trauma saya selalu muncul. Saudara, hari ini seorang yang penuh dengan kelemahan ini harus memberitakan tentang kekuatan dari Tuhan. Dan saya sesungguhnya sungguh-sungguh malu. Saya bukanlah contoh yang tepat bagi saudara, karena saya masih penuh dengan kelemahan. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, bukan saya fokusnya, tetapi Kristus. Dan hari ini firman Tuhan mau berkata kepada engkau, selama apapun engkau menanggung masalahmu tidak apa-apa. Selama apapun engkau menanggung permasalahanmu selama ini tidak apa-apa. Tetap bersandar sama anugerah Tuhan yang pasti akan menolong kamu dan saya dan kita. Kita betul gak tahu waktunya kapan Allah menyatakan dirinya, betul kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa anugerah Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Anugerah Allah tidak pernah gagal dalam hidupmu. Amin. Amin. Saudara, mari katakan ke teman kiri kanannya, anugerah Tuhan tidak pernah gagal buat kamu. Anugerah Tuhan gak pernah gagal buat kamu. Saudara, selain bergantung pada anugerah Tuhan, yang Allah sungguh-sungguh rindukan adalah kita datang dan meletakkan semua kelemahan itu di bawah kaki salib Tuhan. Saudara, di dalam obrolan saya dengan Pendeta Irwan, dia katakan begini, ya lu harusnya lepasin genggaman lu terhadap semua trauma lu.
Saudara, terkadang kita sudah terlalu nyaman dengan kelemahan-kelemahan kita. Saking lamanya kita menunggu pertolongan Tuhan, kita udah terlalu erat tangan kita memegang kelemahan kita dan kita gak tahu caranya melepaskan kelemahan itu. Saudara, mari kita sama-sama lepaskan kelemahan itu di bawah kaki salib Tuhan. Dan ketika kita melepaskan itu, kita menaruh itu semua di bawah kaki salib Tuhan. Di titik itulah kita bisa menerima kekuatan dalam kelemahan. Karena sesungguhnya di bawah salib Tuhan, kita bisa betul-betul mendapatkan kekuatan yang sejati itu. Bukan kekuatan yang dari kita, tetapi kekuatan yang datang dari Kristus saja. Hanya oleh Kristus kita mendapatkan kekuatan sejati, kita mendapatkan pengharapan yang sejati, kita mendapatkan kemenangan yang sejati. Saudara, makanya saya mau katakan bagi setiap kita, jangan berhenti, jangan menyerah di dalam kelemahan yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Bersandar pada Tuhan, letakkan kelemahanmu dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam kekuatan Tuhan. Dan kita harus mulai berkata kepada diri kita, bukan saya yang kuat, tetapi Tuhan yang akan kuatkan saya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh memohon kiranya firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Hanya bersandar kepada Kristus saja, kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan itu. Saudara, mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita mengevaluasi diri kita. Apakah sebenarnya itu adalah kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan tetapi merasa mampu? Apakah itu adalah kita, orang-orang yang perlu sungguh-sungguh untuk bersandar pada anugerah Tuhan, berjalan sehari demi sehari dalam hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan? Hanya dalam Kristus kita bisa mendapatkan kekuatan dan pengharapan itu. Sebuah pujian akan dinaikkan untuk setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan bicara kepada engkau dan saya. Glory, though I could pride myself in battles won, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy can reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more.
strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Saudara, hanya di dalam Kristus Ia mau nyatakan anugerah itu bagi engkau, bagi saya, bagi kita. Saudara, mari kita jadikan pujian ini sebagai doa kita. Saya mengajak setiap kita, mari kita naikkan pujian ini bagian refnya saja. Dengan hati yang betul-betul merindukan Tuhan, kita katakan, in Christ alone I place my trust. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, sumber kekuatan kami cuma Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa melihat kekuatan yang Tuhan berikan melalui setiap kelemahan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman, tetapi hamba sungguh-sungguh berdoa ya Tuhan, supaya Roh Kudus terus hadir, bicara, mengingatkan, dan terus berkata-kata bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam kelemahan kita sekalipun. Terima kasih, segala kemuliaan buat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin.